baik yang ada di seluruh Nusantara, saya Coki Sitohang menyapa Anda dalam keadaan bahagia gembira karena kami bisa kembali melayani Anda. Terima kasih juga Anda telah menerima keberadaan Go Healthy selama lebih dari 6 tahun ini. Inilah dua orang praktisi kesehatan yang saya perkenalkan, Mas Boy Abidin dan Mbak Pretisia Suvarli. Salam sehat. Salam sehat. Narasumber kami kali ini adalah profesional di bidang perbankan, namanya Hanggoro Laksono. Pak Hang panggilannya. Beliau menemukan hal yang janggal di kelopak mata di bawah sini ya. Ada semacam penumpukan lemak. Pemirsa, Pak Hanggoro tidak mau di akhir masa pelayanannya dalam dunia korporasi perbankan berakhir sia-sia. Maka menjelang masa pensiun, beliau mengambil langkah strategis untuk menggunakan teknologi laser supaya tercegah dari bahaya komplikasi berulang. Pak Hanggoro Laksono, Pak Hang, salam sehat, kabar baik. Jadi ini narasumber kita Mbak Preti. Apa kesibukannya sekarang Pak? Sampai dengan saat ini saya masih menjadi karyawan sebuah perusahaan BUMN. Dan mungkin tahun ini saya pensiun sebentar lagi. Di 2024? 2024, akhir tapi. Pak Hang, apapun yang Bapak sekarang sedang kerjakan di fase ini, saya ingin mengingatkan inilah momentum Bapak. Live in the presence, not in the future, not in the past, to enjoy the fullest in your life. Ya Pak yes, ya? Of course. Ya. Salam untuk keluarganya. Nah, kita mau berkenalan lebih jauh dengan keluarganya beliau lewat video singkat. Kami sudah buatkan profilnya tentang Pak Hanggoro Laksono dan apa keluhan kesehatannya. Bagaimana beliau mampu untuk melewati hari-harinya dengan strategis menjelang masa pensiun. Kita cek video berikut ini. Hanggoro Laksono, ia merasa sangat bersyukur karena sudah lebih sehat pasca serangan jantung yang menimpanya pada tahun 2022 lalu. Jadi ada satu ketika di mana saya sakit yang nggak disangka-sangka. Saya merasakan sakit di punggung. Tapi nggak saya rasa juga itu biasa aja lah, mungkin pegal-pegal biasa atau masuk angin. Nah itu rasa sakit di punggung itu malah menyerang lebih tajam. Jadi kayak orang tuh ditusuk belati gitu ya, atau disayat gitu. Sampai saya tuh nggak bisa tidur, saya cuman bisa duduk pun saya senderan tembok gitu. Sampai akhirnya saya datang ke rumah sakit, saya ditolong dokter memberikan vonis, Bapak nggak bisa pulang, Bapak harus dirawat di ICU pula. Serangan jantung ini diduga karena kadar kolesterolnya yang tinggi selama bertahun-tahun, tepatnya sejak tahun 2015. Namun, ia mengaku kesulitan dalam mengatur pola makan. Pasalnya, ia sangat suka makanan yang berlemak. Alhasil, pada serangan jantung itu, Hanggoro harus dipasang ring sebanyak 2 buah. Karena sumbatannya sudah besar di atas 70%. Iya, khawatir sih pasti iya gitu kan. Karena kan usia nggak bisa nipu. Sekarang ini kalau misalnya bertambah umur dari 40-an sampai 50-an, rasanya sel-sel badan pun juga sudah berubah kan ya. Pastinya dia akan pulihnya memakan waktu lama. Kini, berkat dukungan keluarga, ia sudah memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Selain itu, Hanggoro juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, berkat upayanya, sekarang kadar kolesterolnya sudah terkendali di angka normal. Badannya pun terasa jauh lebih bugar dibanding sebelumnya. Masih bisa merasakan kengerian kena serangan jantung itu? Ini emang kejadiannya pada saat tahun 2022. Pada saat itu bulan Ramadan 2022, saya merasakan sakit di punggung. Sebelah sini ya. Kiri ya? Tengah kiri semuanya pokoknya situ. Dan rasa sakitnya tuh kayak di stabbing atau ditusuk belati gitu. Sakit banget ya berarti ya? Sakit banget. Jadi saya mau duduk pun susah gitu kan. Duduk susah. Duduk di seperti ini aja nggak bisa. Sakit. Saya pakai tidur telentang, tengkurap dan sebagainya, itu juga nggak bisa. Akhirnya saya duduk di lantai senderan tembok. Nah itu baru agak merasa nyaman. Itu kan kejadiannya hari Jumat malam, itu saya udah merasa sakit. Sabtu paginya saya punya janji ke bengkel, saya servis mobil dulu. Ya ampun, bisa-bisanya dia. Rada servis itu ya. Servis mobil lebih penting ya daripada servis tubuh sendiri. Ngeri loh Pak, saya dengernya ngeri loh. Karena gini, Bang Mas sama Mbak ya.
Saya pikir itu bukan, saya paling cuma pegel-pegel aja atau saraf kejepit, it's nothing, it's no problem for me lah kalau kayak gitu. Sampai akhirnya malam itu saya nggak bisa tidur. Sampai jam 4 pagi hari Minggunya saya tetap nggak bisa merem, nggak bisa. Terus akhirnya saya diminta tolong anak saya untuk ngantar ke IGD di sebuah rumah sakit di Jatinegara. Ya. Nah, terus saya diuruslah sama dokter IGD itu, EKG dan sebagainya gitu kan, tes darah dan sebagainya. Tapi intinya dari hasil labnya itu saya nggak boleh pulang. Iyalah. Jadi dia bilang, Bapak itu udah kena heart attack, serangan jantung. Saya bilang, nggak mungkin, saya nggak punya riwayat sakit jantung kok. Nah, terus si dokternya bilang, Pak, Bapak boleh aja, banyak orang Bapak kayak Bapak. Denial kayak Bapak banyak banget yang kayak gitu. Denial kayak Bapak sekarang gini, Bapak kalau mau pulang silakan, tapi saya nggak tanggung jawab. Mendingan Bapak sekarang ini Bapak punya rujukan dokter jantung nggak di sini? Ya nggak ada lah, saya bilang, orang saya nggak punya riwayat sakit jantung, saya bilang gitu ya. Ya sudah, saya tunjuk dokter ini gitu. Ada dokter yang sampai sekarang ngerawat saya gitu kan. Nanti dokternya akan datang sini dan meriksa Bapak. Dengar aja nanti dokter itu bilang apa. Dan pada saat itu sudah divonis malamnya gitu kan, saya besok masuk ICU. Sisain ceritanya sebentar, Pak Hang. Kita main dulu benar atau salah. Iya. Inilah dia benar atau salah. Penumpukan lemak di mata berisiko terjadinya serangan jantung. Saya tanya ke Bapak, pernyataan ini benar atau salah? Exactly, benar itu. Benar. Alasannya adalah saya ngalamin itu. Mengalami itu. Iya. Jadi jawabannya Pak Hanggoro memang sudah tepat karena memang pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang benar. Kita bahas dulu ya, penumpukan lemak di mata ini kita sebut dengan santelasma. Nah, boleh coba dilepas kacamatanya ya, dikasih lihat pemirsa di rumah nih, di bagian kelopak mata bawahnya Pak Hanggoro udah terjadi nih, ada santelasma. Nah, contohnya adalah di ilustrasi seperti ini ya, tuh udah dilingkarin tuh santelasma. Itu adalah penumpukan lemak di bawah jaringan kulit, sering terjadi di area mata dan sering terjadi pada orang tua. Kita perhatiin orang lansia di sekitar kita banyak yang ngalamin kayak gitu. Nah, bayangin nih, lemak aja bisa numpuk di bawah jaringan kulit. Tidak menutup kemungkinan lemak tersebut beresiko numpuk di pembuluh darah jantung. Dia menumpuk, dia bikin deposit di sana. Apa yang terjadi? Terjadi penyempitan pembuluh darah jantung, maka nantinya berujung ke serangan jantung. Sayangnya, penumpukan lemak di dalam tubuh kita seperti pembuluh darah maupun organ dalam tidak bisa dideteksi melalui pemeriksaan sederhana. Jadi kalau misalnya kita cek lab nih, cek kolesterol, belum tentu bisa menggambarkan. Karena begini, ketika kita cek kolesterol, itu kan yang dicek adalah lemak darah. Kalau lemaknya udah keburu nyempil di dalam pembuluh darah, gimana deteksinya? Tubuh kita kan nggak transparan ya pemirsa di rumah. Bisa aja loh kolesterolnya normal, tapi kelihatan nih di dalam pembuluh darah jantungnya nih seperti ini nih. Tuh, ini adalah deposit lemak di dalam dinding pembuluh darah jantung. Nyumbat total, terjadilah serangan jantung. Karena tubuh kita gak transparan, jaga-jagalah dari sekarang kita gunakan teknologi laser. Pernyataan ini yang mungkin saja Anda pernah dengar, bahwa penumpukan lemak di mata berisiko terjadinya serangan jantung. Tepat seperti yang tadi Pak Hang bilang, ini adalah pernyataan yang benar. Wah. Karena Bapak sudah pakai teknologi laser. Kami juga baca riwayat Bapak sudah melakukan pola hidup sehat. Saya pikir ini upaya yang bagus ya. Ikhtiar kan milik manusia kan. Betul. Umur tetap di tangan yang maha kuasa. Bapak pakai laser, manfaatnya apa saja yang Bapak rasakan di tubuh? Oh, ternyata setelah saya pakai, ya memang banyak perubahan yang terjadi. Dan saya pikir, saya yakin ini benefitnya lebih besar gitu kan. Contoh kecil aja lah gitu ya. Mungkin beberapa lama sebelumnya, waktu-waktu sebelumnya itu saya mungkin agak susah tidur. At least jam-jam tengah malam saya baru bisa tidur lah gitu kan. Nah, dengan ini saya menggunakan teknologi laser ini, amazing juga. Saya jam 10, jam 9 udah ngantuk gitu, udah tidur gitu. Tapi dan itu membantu pemulihan saya memang. Betul. Terakhir waktu medical check up, pemeriksaan kesehatan, bagaimana tekanan darah? Tekanan darah normal jadi nggak terus melonjak tinggi tuh. Kalau yang dulu waktu kena serangan jantung masih ingat berapa? Mungkin 170 180 malah, karena dokter saya bilang ini tinggi banget sih kayak gini. Sekarang berada di posisi normal, tekanan darahnya 120/80? Iya. Itulah yang Bapak rasakan, kebugaran. Betul. Kemudian kolesterol bagaimana? Kolesterol di dalam range yang LDL pastinya ya, LDL di dalam range yang masih di bawah dari thresholdnya.
sangat di bawah. Ini kabar baik ya, Yes. kabar baik buat kita semua ya. Ya, jadi menarik dengan apa tadi hasil yang dirasakan oleh Mas Hang ya, Mas Hanggoro tadi mengenai perbaikan yang dirasakan setelah menggunakan teknologi laser. Kita bicara masalah penyakit jantung, kita bicara masalah kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi kalau kita bicara hal itu, maka pola makan, kadar kolesterol tinggi ini juga ada kaitannya. Tadi katakan LDL-nya sempat tinggi, tensinya tinggi. Nah, ini semuanya ada berkaitan dengan kualitas darah. Kalau kita lihat ini bagaimana darah yang normal dan tidak normal. Ini, Pak. Darah yang tidak normal yang seperti kita lihat di gambar sebelah kanan ini adalah darah di mana kadar orang dengan kadar kolesterol yang tinggi ya, dan gula darah yang tinggi juga. Dan ini akan membuat tadi sel-sel darah merah itu akan saling berdekatan, saling menumpuk. Dan ini untuk dihantarkannya dia perlu tenaga, perlu dorongan lebih kuat lagi. Makanya nggak heran orang dengan darah kental bisa juga meningkatkan tekanan darahnya. Iya. Ya, dibanding orang dengan kadar atau kondisi darah yang normal, yang sel-sel darahnya tidak saling berdekatan. Dan dengan bantuan teknologi laser ini akan dibantu darah-darah ini yang berdekatan ini yang kita sebut dengan trombus, ini akan diuraikan ya, dipencarkan supaya dia tidak saling berdekatan dan dicegah untuk berkumpul atau bergumpal kembali. Dan ini akan membuat tadi aliran darah menjadi lebih lancar, sel-sel tubuh kita akan mendapatkan oksigen yang cukup, nutrisi yang cukup, tekanan darah pun juga akan terkendali karena yang didorongnya tidak kental begitu ya, dan ini juga akan berdampak pada kesehatan jantung. Ya, jadi itu adalah bantuan teknologi laser tentunya dengan menerapkan pola hidup sehat dan juga advice atau saran dari dokter. Ingat pemirsa, serangan jantung masih menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Oleh karena itu kita tahu nih organ jantung kita selalu bekerja, kita kasihi juga. Salah satu caranya adalah kita menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Jadi saya ingin mengingatkan kepada Anda nih pemirsa di rumah, apapun profesi Anda, apapun latar belakang Anda, ingat sayangi jantung Anda dengan menggunakan teknologi laser dari sekarang. Itu adalah dokter laser atau AccuLaser seperti yang saya pakai saat ini di pergelangan tangan kiri saya. Jadi memang alat kesehatan ini dipakainya di pergelangan tangan kiri. Dan ketika Anda melihat di sini ada sinar laser warna merah. Sinar laser ini sedang bekerja menstimulasi 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri saya. Titik akupunturnya dimulai dari lung atau LU789, kemudian perikardium atau PC6, PC7. Heart, HT4 hingga HT7. Kalau Anda pakainya rutin, dokter laser atau AccuLaser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Harapannya adalah sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Hang, beliau jangan sampai kena serangan jantung kedua kali. Bagi Anda yang sudah pernah kena stroke, jangan kena stroke berulang. Jangan sampai kena gagal ginjal. Bagi Anda yang belum kena komplikasi, maka alat kesehatan ini bisa membantu Anda tercegah dari bahaya seperti tadi. Pemirsa, ini waktunya Anda mengambil tindakan segera. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca saat ini. Ini adalah nomor resmi tim call center GoGo Mall. Dan biarkan tim kami menjelaskan kepada Anda detailnya sampai Anda mendapatkan alat kesehatan ini. Dapatkan juga promo-promonya, manfaatin pemirsa, termasuk cicilan 0%. Supaya Anda bisa melakukan terobosan di awal tahun 2024. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari GoGo Mall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Masih dengan seorang profesional di bidang perbankan, Pak Hanggoro yang menjadi narasumber kami, pemirsa. 55 tahun usianya, usia produktif, memikirkan tentang masa depan keluarga dan tahu memilih bagaimana cara berkorban supaya masa depannya terjamin. Saya dengar Pak Hang ini hobinya makan kue manis dari dulu, produk susu. Ya. Yes. Dan ini bukan dikonsumsi dalam jumlah sedikit, Ya, betul. tapi berlebihan. Iya. Apakah Bapak merasa itu salah satu pemicu sehingga lemak itu menumpuk dan Iya. risiko membuat sakit jantung? Betul. Lagi-lagi nih, ini juga pembelajaran buat saya. Ya. Dan ini tentunya saya juga diingatkan setelah saya kena tadi heart attack tadi. Iya. Ya. Iya. Dokter saya betul-betul sangat memberikan satu warning gitu ya. Jadi saya waktu itu diwawancara juga sama beliau gitu. Senangnya makan apa? Oh, makan ini dok, 1, 2, 3. Minum kopi nggak? Minum gitu. Kopinya kopi apa dulu Nah nih? itu dia. Kopinya kopi apa? Pakai susu nggak? Pakai. Oh, iya. Oke.
Kalau gitu pakai gula juga, gula apa? Gula aren, iya. Oke. Berarti kan yang kekinian banget. Kekinian, Iya. benar. kemasan. Terus dokternya bilang gini, saya ngizinkan Bapak minum kopi, tapi kopi hitam, nggak ada gula. That's good. Betul. Dan itu dari saat itu saya nggak pernah minum yang namanya cappuccino, latte dan sebagainya, dan teman-temannya itu saya nggak pernah. Ada satu juga momen pada saat ada acara ke perusahaan ya, ke outing lah gitu ya. Saya konsultasi sama dokter. Dokter, nanti itu ada pesta duren, pesta makan duren. Gitu. Boleh nggak dok? Bapak masih mau makan duren? Maulah dok, doyan kok. Ya boleh gitu. Boleh sih, tapi cuma segini. Satu suap kecil gitu ya. Segigit doang. Iya segigit lah ya. Segigit. Satu butir. Saya nggak bisa digituin. Dokter, satu biji enggak. Satu colek. Satu colek. itu sih Bang Coki. Artinya memang dalam saat ini yang penting memang lifestyle harus dibenahi. Iya. Gitu Ya. kan. Jadi ada batasannya ya Pak ya? Betul. Oke, Bapak udah dibatasin ini, dibatasin itu. Sekarang saya minta Pak ingetin junior-junior Bapak nih Pak yang di industri perbankan Pak. Kira-kira nasihat Bapak yang terbaik untuk mereka apa nih Pak? Jadi ini saya sih cuman memberikan saran ya pada teman-teman sekalian, ya bukan hanya yang di industri perbankan seperti saya, lifestyle-nya dibenahin, kemudian konsumsi juga makanan sehat jangan lupa. Jadi artinya mulailah hidup sehat, dan mungkin juga bisa mulai mencoba aktivitinya juga ditambah, kemudian mungkin juga tadi saya bisa sarankan menggunakan teknologi. Cobalah dulu gitu. Cocok. Teknologi laser ini karena benefitnya juga masih lebih banyak. Wah, terima kasih. Pemirsa, kami ingin ajak Anda untuk masuk ke dalam level pengetahuan. Tahukah Anda, pemirsa? Tadadada. 3 warna sinar terapi dapat bantu jaga kesehatan jantung. Semua orang, pria, wanita, tua, muda, ini memang punya darah, pembuluh darah, dan ini juga punya jantung untuk dia bisa hidup atau menikmati hidup ini dengan lebih baik. Dan 3 sinar warna terapi yang ada pada low level laser terapi ini, dia punya panjang gelombang yang berbeda-beda. Jadi ada laser merah, ada sinar biru, ada sinar kuning. Nah kalau pemirsa bisa lihat di sini, ini kan panjang gelombangnya yang warna biru, warna kuning, warna merah ini berbeda-beda. Dan punya panjang gelombang, punya manfaat atau punya dampak yang berbeda-beda pula pada kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nih kita lihat ya, tadi yang panjang gelombang tadi ini bisa, atau kalau ditempelkan di pergelangan tangan kita, kemudian dia menembus area permukaan kulit luar yang kita sebut dengan epidermis, kemudian dia menembus ke area dermis, kemudian dia ke hypodermis, dan kemudian dia bisa mengarah ke arah otot atau muscle, dan kemudian disitulah ada banyak pembuluh darah. Ya, dan panjang gelombang tadi ini punya manfaat yang berbeda-beda. Jadi kalau kita bicara yang laser merah, ya kalau laser merah ini berkaitan pada kualitas darahnya itu sendiri. Dan kemudian yang sinar biru ini akan juga menghasilkan kadar nitric oxide yang akan membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih elastis, sehingga ini akan berdampak pada tekanan darah kita. Dan kemudian yang menarik adalah yang sinar kuning, yang tadi juga diceritakan oleh Mas Hang, ya. Dia tidak mengalami insomnia tapi susah tidur. Nah, dengan adanya sinar kuning tadi, dia akan meningkatkan hormon melatonin, suatu zat yang membuat tidur kita menjadi lebih berkualitas. Tidur yang berkualitas ini akan membuat tadi jantung juga akan lebih rileks ya. Dan juga akan menjaga supaya tadi tingkat stresnya kita juga akan terjaga dengan baik, dan bangun kita lebih energi, lebih bersemangat lagi. Dan ini akan berdampak pada kesehatan jantung kita. Ya, jadi dengan penggunaan 3 sinar warna yang kita sebut dengan low level laser terapi tadi, ini punya manfaat untuk kualitas darah dan pembuluh darah kita, juga termasuk untuk kesehatan jantung kita. Pak, Bapak pakai, bukan cuma Bapak kan, istri juga pakai kan? Iya, Nah, ikut. Mekanismenya gimana? Bapak biasa pakai kapan, lalu lagi ngapain? Awal-awal ya, pas ya tadi saya cerita lagi yang pada saat pemulihan, saya pakai mungkin sehari 2 kali, pagi, malam gitu. Waktu awal-awal saya bawa ke kantor juga, saya pakai juga. Tapi setelah Bapak pakai laser, lalu teman-teman kantor melihat Bapak pernah bawa itu ke kantor, melihat kesehatan Bapak sekarang, apakah mereka juga bertanya-tanya? Iya, pastinya ini? Pastinya ya. Karena ada satu orang yang, saya juga pakai kok itu, ya benar kok, ada benefitnya. Cocok matriksnya. Cocok. Jadi ibu pakai juga, ada keluhan istri? Nggak ada. Kalau dia kan lebih kepada jaga healthy aja. Pencegahan ya, iya. Berarti masuk dalam preventif. Kemudian intranasalnya Pak, apakah dimanfaatkan? Belum Belum ya? saya coba. Belum saya coba. Langsung. Karena saya pikir,
orang ini gini aja udah bagus gitu Iya, 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 ngapain saya mesti bawa itu. Saya pengen praktisi kesehatan berkomentar juga mengenai intranasal yang beliau belum sadari betul manfaatnya. Ya, jadi kalau kita lihat ini Iya, Pak. bagaimana teknologi laser yang kita gunakan di pergelangan tangan, ini juga ada aksesoris yang bisa digunakan ke area rongga hidung. Ya, kenapa kita arahkan ke rongga hidung? Ini sebenarnya suatu hal yang memang kalau kita lihat secara fisiologisnya, anatominya, di daerah kepala kita ini banyak juga pembuluh darah. Ya, yang ini juga akan memperdarahi organ vital kita, di mana ada otak, kemudian juga panca indera kita, semua ada di daerah kepala. Jadi dengan bantuan teknologi laser yang intranasal ini akan membuat sirkulasi darah, kualitas darah di daerah kepala itu akan menjadi lebih baik. Dan ini akan berdampak pada kesehatan kita. Pertama, kalau di otak kita bicara adalah daya pikir, ya, lebih mudah atau lebih bisa berkonsentrasi. Kemudian juga akan berkaitan dengan area rongga hidung. Orang yang pernah mengalami sinusitis, ya, kemudian ada yang mengalami vertigo, ya, sering ada gangguan di situ. Itu juga akan bisa dibantu sirkulasi darahnya lebih baik. Dan kemudian juga akan terlihat pada pancaran muka kita, jadi terlihat lebih mudah, lebih segar, ya, karena aliran darahnya kemudian daerah kepala itu lebih baik lagi. Jadi teknologi ini yang internasional ini juga bisa dimanfaatkan ya untuk Anda selain juga penggunaan yang di pergelangan tangan. Jadi harapannya kualitas darah di seluruh tubuh kita ini bisa terjaga dengan baik. Ya, jadi teknologi laser yang kita bicarakan hari ini adalah low level laser terapi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Selain pembuluh darah, ya dia juga dapat menstimulus titik-titik akupuntur. Nah, titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita itu dapat menjaga kesehatan organ vital seperti paru-paru maupun jantung. Ada LU789, ini merupakan singkatan dari lung. Ketika distimulus dengan menggunakan teknologi laser, nantinya napas kita menjadi lebih enak, fungsi paru kita juga menjadi lebih baik, sesak-sesak juga bisa berkurang. Terlebih lagi juga ada PC6, PC7, itu merupakan singkatan dari perikardium atau sekitar otot jantung. Dan juga ada HT4 sampai HT7 yang merupakan singkatan dari heart, yang artinya adalah organ jantung itu sendiri. Nah, ketika distimulus dengan menggunakan teknologi laser, nantinya adalah irama jantung kita menjadi lebih terkendali, tensi kita juga lebih terkendali, pompa jantung kita juga bisa bekerja secara optimal, maka kesehatan jantung kita bisa terjaga dengan baik. Sekarang saya mau ajak Anda melihat sebuah cerita dari masyarakat Indonesia yang karena pilihannya tepat, bijaksana dan efisien, maka hidupnya bisa tetap produktif. Mirip nih kisahnya sama Pak Hanggoro. Ini masyarakat Indonesia mau cerita buat Anda. Silakan. Keluhan jantung dan ngos-ngosan, kemudian yang pasti susah tidur. Jadi sejak saya pakai ini, yang paling terasa itu bahwa tidur nyenyak, kemudian jantung tidak ada keluhan lah. Kemudian ngos-ngosan tidak ada lagi. Saudara-saudara atau teman-teman lain yang punya keluhan seperti saya, bisa menggunakan teknologi laser ini. Jadi kapan Anda mau mengambil tindakan segera seperti yang dilakukan oleh Pak Hanggoro, pemirsa? Beliau sudah take action, atau dalam bahasa past tense-nya ya, he took action dengan menggunakan dokter laser atau Aculaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir. Dan program kami Go Healthy sudah sering menyapa Anda, ingat-ingat berapa lama? Lebih dari 6 tahun. Pemirsa, kalau Anda menggunakan secara rutin dokter laser ataupun Aculaser, maka akan bantu kendalikan diabetes, kolesterol, hipertensi, sehingga Anda akan tercegah dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, ataupun stroke, dan lain sebagainya. Hubungi kami di nomor telepon yang ada di layar, dan biarkanlah tim dari call center Gogomol menjelaskan kepada Anda. Manfaatkan promonya ya pemirsa, termasuk cicilan 0% untuk memudahkan Anda bersegera mengambil tindakan bijaksana ini. Pastikan Anda mendapatkan alat kesehatan yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi hanya di Gogomol. Kalau ingat teknologi laser, ingatnya apa? Dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Warga Depok, Bekasi, seluruh Nusantara, orang-orang baik dimanapun, ingat, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.